akhirnya Maulana Syekh Muhammad Arsyad memperlihatkan karamahnya. Beliau menunjukkan suatu arah untuk melihat langsung dengan mata kepala di mana letaknya Baitullah yang menjadi kiblat umat Islam. Ketika itu para saksi yang berhadir bisa melihat bahwa memang ternyata kiblat masjid salah atau tergeser dari yang seharusnya. Wa arwahi jami'i masyayikhina wa muallimina wa asatidina wa man 'allamana walau harfan wahidan. Wa arwahi walidina wa ummahatina wa ikhwanina wa akhawatina wal muslimin. Wa khususil khusus ila ruhi syekhina Abi Muhammad Amin Badali Muhammad Zain ibn Abdul Ghani Al-Banjari. Biniyati anna Allah Ta'ala yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa ya'li darajatihim fil jannah wa yataghashahumul jami' birrahmah wal maghfirah. Wa anna Allah Ta'ala yanfa'una wa ahla baitina wa jami'a dhurriyyatina bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim wa nafahatihim wa amdadihim wal hadihim wa khususiyatihim wa karamatihim fid din wa dunya wal akhirah. Wa biniyati anna Allah Ta'ala bijahihim yarzuquna wa ahla baitina wa jami'a dhurriyyatina al-futuh wal munuh wal rusuh wa salahal jasad wal ruh wa taubatan nasuh wa yarzuquna wa ahla baitina wa jami'a dhurriyyatina al-ulum al-laduniyah wal fuhum al-thaqibah wal zaka'a wal najabah wal akhlaq al-nabawiyah wal amal al-salih al-maradiyah wa husnal khatimah indal maut bijaki khairil bariyah ala hadhihi niyyah wa ala kulli ma nawabihi salafuna salihun wa ila hadratin nabi wa li baitil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda amma ba'd. Manaqib Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari adalah putra Abdullah. Ibu beliau bernama Aminah. Beliau dilahirkan pada malam Kamis 15 Safar 1122 Hijriah. Diperkirakan pukul 3 subuh di kampung Lokgabang. Diriwayatkan nama kecil Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari adalah Ja'far. Beliau anak tertua dari 5 bersaudara, yaitu Muhammad Arsyad atau Ja'far, Zainal Abidin, Diang Panangah, dan Normin. Ayah beliau diriwayatkan bukan asli orang Banjar. Dalam satu riwayat disebutkan Abdullah adalah putra Abu Bakar Al-Hindi yang kemudian datang dan menetap di Lokgabang sampai akhir hayatnya. Abdullah bin Abu Bakar adalah seorang ahli seni ukir kayu. Beliau termasuk kepercayaan Sultan Banjar pada masa itu. Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari sejak kecil
sudah terlihat kecerdasannya. Beliau mempunyai jiwa seni. Suatu hari dalam sebuah riwayat, Sultan melihat hasil lukisan Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Sebab itu Sultan kemudian meminta kepada orang tuanya untuk membawa Muhammad Arsyad kecil tinggal di lingkungan istana agar bisa belajar menuntut ilmu kepada para ahlinya di kota raja. Usia kurang lebih 7 tahun, Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dibawa ke istana Sultan. Beliau berpisah meninggalkan orang tuanya demi menuntut ilmu. Beberapa tahun tinggal di kota raja, hingga kemudian beliau mencapai usia dewasa dan telah beristri. Akan tetapi keinginannya untuk menjadi seorang yang berilmu, untuk menuntut ilmu agama, tidaklah putus, sehingga beliau memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke kota turunnya wahyu, yaitu Makkah Al-Mukarramah. Di sana beliau bertemu dengan para ulama besar, berguru kepada mereka. Di antaranya Syekh Athaillah bin Ahmad, Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi yang terkenal dengan kitabnya Hawashi Al-Madani, Syekh Ahmad bin Abdul Mun'im Ad-Damanhuri, kemudian Sayyid Abul Fayyub Muhammad Murtada Az-Zabidi. Kalau tidak khilaf ini yang mensyarahkan Ihya Ulumuddin. Kemudian Syekh Hasan bin Ahmad Al-Yamani, Syekh Salim bin Abdullah Al-Basri, Syekh Siddiq bin Umar Khan, Syekh Abdullah bin Hijazi bin Asy-Syarqawi, penyusun Hasyiah Asy-Syarqawi. Kalau tidak khilaf beliau ini Syekhul Azhar di zamannya. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Abdul Aziz Al-Maghribi, Syekh Abdurrahman bin Sulaiman Al-Ahdal, Syekh Abdurrahman bin Abdul Mubin Al-Fatani, Syekh Abdul Ghani bin Muhammad Hilal, Syekh Abid As-Sindi, Syekh Abdul Wahab At-Tontawi, Maulana Said Abdullah Al-Mirghani, Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Jawahir, Syekh Muhammad Zain bin Faqih Jalaluddin Aceh, dan banyak guru-guru lainnya. Adapun setelah 30-an tahun menuntut ilmu di kota Makkah, Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tinggal di Madinah. Di Madinah inilah beliau bertemu, berbaiat, berguru kepada Maulana Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Padahal secara usia beliau jauh lebih tua dari Syekh As-Sayyid Muhammad bin Abdul Karim. Akan tetapi kedalaman ilmunya di dalam tariqah, di dalam tasawuf, membuat Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang ketika itu sudah sangat alim luar biasa mau berbaiat mengambil tariqah. Ini adalah bukti ketawadhu'an Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Diriwayatkan beliau di tanah haram kurang lebih 35 tahun. Pernah terbesit keinginan Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari untuk melanjutkan menuntut ilmu agama ke Mesir, karena ketika itu bahkan hingga sekarang Mesir terkenal tempatnya para ulama. Akan tetapi
Beliau diberi nasihat oleh para gurunya, tidak ada lagi yang perlu dicari ke Mesir. Selama 35 tahun menuntut ilmu agama di kota Makkah dan Madinah, kiranya ilmu beliau sudah tabahur atau melaut, tidak ada lagi yang perlu dikaji ke Mesir. Lebih baik pulang ke kampung halaman, berdakwah dan mengajarkan ilmu. Sebelum pulang, beliau kembali ke Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Di saat itulah Maulana Syekh Muhammad Arsyad bertemu dengan adik beliau yang bernama Zainal Abidin. Ketika itu Zainal Abidin membawa cincin putri beliau Syarifah. Rupanya dahulu yang dikandung istrinya ketika beliau tinggalkan ke kota Makkah sekarang sudah menjadi seorang wanita dewasa. Akhirnya oleh Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, putri beliau yang berada di tanah Banjar, beliau nikahkan dengan seorang sahabat beliau, Syekh Abdul Wahab Bugis. Diriwayatkan setelah itu, setelah selesai haji beliau pulang ke Nusantara. Sempat beliau singgah di Palembang, kemudian singgah di Jakarta atau Betawi ketika itu. Di Betawi inilah beliau sempat membetulkan arah kiblat Masjid Jembatan 5, Masjid Luar Batang, dan Masjid Pekojan. Di Masjid Jembatan 5, di atas sebuah batu tertulis bahwa kiblat masjid telah diputar ke kanan sekitar 25 derajat oleh Muhammad Arsyad Al-Banjari pada 5 Safar 1186 Hijriah. Tentu saja peristiwa pembetulan arah kiblat ini menjadi sesuatu yang heboh ketika itu. Banyak ulama yang i'tirad kepada Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Terjadi perdebatan luar biasa secara ilmiah yang bahkan dibukukan menjadi sebuah kitab. Akan tetapi Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari bukan hanya seorang yang ahli syariat. Beliau telah menjalani tariqat, beliau telah mencapai maqam yang tinggi, beliau telah mendapatkan karamah. Setelah perdebatan tidak bisa tuntas dengan dalil-dalil syariat, karena sama-sama kuat, sama-sama mempunyai alasan, sama-sama mempunyai dalil. Akhirnya Maulana Syekh Muhammad Arsyad memperlihatkan karamahnya. Beliau menunjukkan suatu arah untuk melihat langsung dengan mata kepala di mana letaknya Baitullah yang menjadi kiblat umat Islam. Ketika itu para saksi yang berhadir bisa melihat bahwa memang ternyata kiblat masjid salah atau tergeser dari yang seharusnya. Bulan Ramadan beliau pulang ke tanah Banjar. Disinilah beliau membina masyarakat Banjar. Beliau membangun perkampungan yang kelak diberi nama Dalam Pagar. Beliau mendidik anak-anaknya, cucunya, dan para penduduk, hingga kelak lahirlah para ulama-ulama besar. Ada yang mencapai kedudukan hingga menjadi mufti, ada yang menjadi qadhi. Di antaranya putra beliau Al-Alimul Allamah Qadhi Haji Jamaluddin
Al-alimul allamah Mufti Jamaluddin yang melahirkan Haji Abdul Samad Bakumpai dan melahirkan Haji Muhammad Tasin. Kemudian ipar beliau Al-alimul fadil Mufti Haji Ahmad bin Abdul Latif. Para ulama-ulama yang lahir dari tangan beliau ini, kader-kader ini beliau kirim ke berbagai daerah untuk memperluas dakwahnya. Ada yang ke Pontianak, ada yang ke Kalimantan Tengah, bahkan ada yang ke Brunei Darussalam. Alimul Fadil Haji Abu Talhah bin Mufti Muhammad Arsyad misalnya, beliau berdakwah ke Tenggarong dan hingga wafat dan bermakam di sana. Alimul Fadil Abu Hamid bin Mufti Muhammad As'ad bin Syarifah bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dikirim ke Pontianak. Namun diriwayatkan ketika pulang beliau terdampar di ujung Pandaran dan wafat di sana. Di daerah Pahuluan ada Al-alimul Fadil Haji Sa'duddin bin Mufti Muhammad As'ad bin Syarifah atau Datu Taniran. Ada pula Alimul Fadil Haji Ahmad bin Mufti Muhammad As'ad bin Syarifah atau Datu Balimau. Demikian terus menerus dari zuriat beliau selalu lahir para ulama, bahkan para aulia, baik yang masyhur ataupun yang mastur, baik yang terkenal ilmunya dan berdakwah ataupun yang menyembunyikan ilmunya dan beribadah. Maulana Asy-Syaikh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari berumur panjang. Beliau wafat pada 6 Syawal 1227 Hijriah. Mudah-mudahan dengan membaca riwayat, dengan membaca dan mendengarkan riwayat hidup beliau, kita semua mendapatkan keberkahan dari beliau, termotivasi untuk selalu menambah, selalu haus ilmu agama, karena satu-satunya kekuatan kita di dunia ini adalah ilmu. Satu-satunya yang bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah adalah ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.